Baik, selamat pagi tim Sas. Pagi Pak. Hari ini sengaja tolong duduknya di rapat aja berdua di situ. Oke. Apa itu strategi bisnis? Di dunia marketing atau di dunia penjualan kita harus prepare yang namanya strategi. Ya. Terlebih kita di sini punya satu mais. Kedua, kita punya room, restoran. Apalagi rooftop. Oke. Mais ini kategorinya ya ada yang namanya sales coefficient. Sales coefficient ini perpaduannya dari F&B ya, dimana di dalamnya ada service, restoran, banquet. Jadi salah satu yang kalian harus push, kita mais ini bisa kapasitas 200 packs ya? Iya. 300 packs. 300 packs. Ini harus diberdayakan. Kalau kita hanya mengandalkan room, katakanlah harga rata-rata room itu 375.000. Katakanlah seperti itu ya. Dikali 40 juta. Enggak usah muluk-muluk deh. Kalau saya mau di high season katakanlah di 400. Coba ambil kalkulator kalian, 400 kali 40 kamar. Berapa? 16 juta. Apabila 16 juta apabila full. Iya. Dalam sehari. Ya. Kita ini rata-rata di kurang lebih di 60%. Katakan 25 lah. Ya. Kalau sehari 25 kamar. Coba dikali 400.000. Berapa? 26 kamar 10 juta. Berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta sehari katakanlah. Kali 31 hari. 10 juta kali 31 hari. Berapa? 310 juta dalam bulan. Paham sampai di sini? Ya, open your mind. 300 juta dalam sebulan. Sementara kalau kita versuskan dengan kita punya budget ya 600-700 juta, berarti masih 50% nih. Lumayan nggak kira-kira? Minusnya, kurangnya? Iya. Dan mohon maaf ya, ini apabila 60%. Sekarang sistem di Jayapura itu sedang sakit. Ya. Hotel-hotel kompetitor bahkan kelas bintang 4 pun jual murah. Gitu loh. Jadi bagaimana Pak Yan mengantisipasinya? Kita tetap percaya diri dengan kita punya penjualan. Kenapa? Karena saya akan merubah mindset kalian secara fisik, operasional. Yaitu apa? Kita punya high level untuk service. Harga kamar sudah saya naikin loh, ya. Tapi naikin juga tidak serta-merta naik. Ada benefit yang saya kasih. Contoh, slice fruit. Betul nggak? Betul. Dan welcome ini berjalan. Berapa sih costnya slice fruit? Kemarin saya hitung per kamar itu hanya 7.000. Saya naikin kamar 15-20.000. Berarti saya masih ada profit 13.000. Begitu toh? Nah, ini strategi penjualan yang saya lakukan. Selain itu apalagi Pak yang nggak cukup hanya slice fruit. Kita benahin yang namanya rooms. Kita tahu kamar kita. Ya, tapi saat ini tidak ada lagi yang namanya, saya tidak mau lagi yang ada namanya komplain ya. Tapi kalau untuk minimize terus saya jalankan. Di hotel manapun tidak ada zero komplain.
Tapi setidaknya komplain yang terjadi baik di review internet itu adalah bad comment. Saya harus proteksi. Saya tidak mau seperti keledai jatuh ke lubang yang sama. Paham nggak? Ya, jadi tim sales harus open your mind. Ya, saya akan brainwash karena front office juga saya sudah trainingkan semua departemen, saya sudah sedang masuk. Saya sekalian hanya menjual dengan percaya diri, amanah. Sampai sini paham nggak? Paham. Baik. Ini saya porsikan ya, saya kotakkan, saya postkan supaya kalian tahu nih. Udah pernah training begini sebelumnya? Udah. Sudah. Di mana? Di Horizon. Di Horizon. Oke. Di sini maksud saya. Oh, Belum. Baik. Horizon saya juga di Horizon toh. Oke. Kalau tadi kita bicara 310 juta per bulan dibanding dengan kita punya budget itu 600 sampai 700 juta. Ini gross loh ya. GOP-nya itu diambil dari rumus expenses, revenue dikurangi dengan expenses. Jatuhnya nanti NOP. Ini yang diminta oleh owner. Gitu loh. Jadi kalau kita ngambilin kamar, inilah yang terjadi. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Sekarang saya kembali lagi masuk ke MICE. Oke. Katakanlah full day. Full day ataupun residensial lah, full board. Berapa kalau kita pakai 200 orang itu? Kalau untuk yang full boardnya kan dia 520 full board twin. Oke, 520 per pax. Per pax. Iya. Oke. Berarti 520.000 dikali 200. Berapa? 104 juta. Berapa? 104 juta. 104 juta. Apabila dipakai dalam satu season. Saya tidak menuntut setiap hari. Ya. Setidaknya saya bisa isi ini 104 juta itu dalam seminggu. Sekali aja. Berarti kalau 104 juta dikali 4 minggu berapa? Dikali 4. Supaya kalian tahu nih set pos-pos kalian. 416 juta per bulan. Sekarang hitung-hitungan anak TK. Hitung-hitungan anak TK nih. Ya. 310 juta ditambah 416 juta berapa? 726 juta. Kalau saya konverterkan kepada kita punya target budget, kira-kira dapat. Offernya berapa? 26. Pinter. Jadi strategi penjualan itu harus kita lakukan. Kenapa saya di sini berbenah? Ya kan? Saya datang di sini harus ada perubahan dong. Saya ini manusia biasa kok, tidak orang pintar. Wisma gimana nggak sakit tuh? Sakit. Pelan-pelan kita benahin, tapi memang nggak bisa segampang. Saya punya bapak di sana, pimpinan tertinggi di KONI. Apa yang dilakukan? Sabar, berjuang, sabar. Segitu bijaksananya. Tapi saya mendefinisikan sabar itu dalam bentuk apa? Kalau saya slow action, kita nggak dapat apa-apa, men. Maka kita gerak cepat. Payroll saya tinggi loh di Wisma. Karyawannya banyak begitu, nggak setimpal dengan kita punya revenue. Makanya saya mainkan yang namanya to do schedule. Low season libur, nggak ada cerita. Mau tidak mau, siapa mau bayar, siapa mau gaji, gitu toh. Jadi sama di sini juga. Ya, saya nggak ada anak kandung anak tiri, tidak. Saya ditempatkan di sini, ya saya harus total loyal. Nah, ya, ini saya postkan 726 juta. Kalau seminggu aja kamu ngambil, kalian ini punya apa namanya, MICE di sini aktif. Seminggu sekali aja, ini yang kalian dapat udah over. Pak Ian nggak segampang itu ya, makanya kita usaha tuh, nggak segampang membalikkan telapak tangan, betul. Saya tahu kok. Ya, jadi ini sengaja nih saya buat program-program saya, banyak program-program saya dan kalian harus ikuti. Iya. Nanti on checklist, kita sama-sama belajar, ya long life education, gitu ya.
Oke lah, historical masa lalu kalian nggak pernah dari GM sebelumnya, nggak pernah ini. Ada saya ikutin, karena saya dididik dengan internal development ya. Oke, kalau hitungan kotor, nggak usah muluk-muluk lagi Pak. Kalau saya nggak mampu Pak dalam 200, saya akan tanya, masa iya sih dalam seminggu 200 packs nggak dapet? Kalau nggak bisa, kita bikin yang namanya serious meeting. Oke, saya kasih lagi gambarannya. Saya permudah. Nggak usah muluk-muluk 300 packs. Tadi berapa? Ini hitungan 200 packs ya? Iya. 200. 200 200 packs. Oke. Kalau seminggu saya minta 3 kali. Katakan 50 packs. 50 packs. 100 packs. Saya harus optimis. Dalam seminggu. Atau dalam seminggu ini saya terlalu muluk-muluk. Dalam seminggu 2 kali 100 packs. Nih 100 packs. Berarti ini 200 packs ini. Namanya meeting serious meeting. Ya, sama kan? Padahal tadi saya permudah tuh, seminggu aja. Tapi kalau nggak dapat seminggu 200, ya 30, 20, 50 saya makan. Asal duitnya masuk. Ya. Kenapa saya tidak mau jual murah? Rebranding Pak, betul rebranding. Rebranding budget saya hanya saya turunkan 15-20%. Begitu. Ya. Saya kasih tahu sama kalian. Saya kalau nggak mulai perang dingin nih, kita nggak dapat. Perang dingin tapi sehat. Gitu ya. Tim sales, attention loh tim sales. Kalian sudah mau jalan 3 bulan di sini. Ya. Owner juga sudah ultimatum. Gitu ya. Makanya saya dorong kalian ini. Yuk, adik-adik gua. Kita jalan bareng nih. Saya aja jualan kok. Gitu kan? Jadi, begitu cara posnya. Jadi supaya kalian nggak merasa dibebankan kepada kalian semua, tidak. Nah, kalau kita ambil 726 juta, kita sekarang masuk di restoran. Ya enggak? Mainnya di mana? Restorannya room service, ala carte. Saya godok. Katakanlah ala carte. Ala carte ya. Perhatikan. Kalau sehari aja saya minta sama mereka tuh 5-10. 10 packs. Katakan kali 35.000 per menu. Coba bantu hitung. Ini salah satu minor profit. Minor profit kita kan laundry. Laundry kan untuk tamu yang belum jalan nih. As soon as possible karena ibu punya laundry. Nanti coba saya akan discuss harganya. Jadi saya ubah kalian tuh untuk mikir dikit-dikit duit, karena saya dikit-dikit duit. Gitu loh. Berapa dapat ini? 360.000 per hari. Baik, 360.000 dikali 31 berapa? Kalau per hari? 11.160. 11.160. Katakanlah 11 juta per bulan. Oke, 726 juta tambah 11 juta berapa? 737 juta. 737 juta. Ini dia dapatnya. Cukup Pak ya sampai di sini? Tidak. Rooftop, saya sudah hidupkan lagi rooftop. Hari pertama 400.000, hari kedua hampir 500.000. Ya, rooftop kita tuh sudah ada, kenapa mati suri? Kalau kembali lagi, GM-nya sebelumnya nggak punya program, ya saya tidak mau tahu lah, gitu kan? Nah, disinilah peran sales. Jadi jangan didiamin GM-nya, karena harus aktif. Saya dulu aktif loh. Saya komunikatif sama GM saya. Pak, kita buat ini Pak, ini gini. Saya simulasikan angkanya. Saya usia 27 tahun udah jadi hotel manager, bukan searching face, bukan cari muka. Saya ada owner, ada atasan, saya kerja ya sesuai part saya. Saya berinovasi, gitu loh. Karena saya sadar diri, saya tidak mungkin juga jadi sales terus, gitu ya. Ini jangan masuk kiri keluar kiri ya, mental, tim dijalankan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini saya akan push dari room division, F&B service, nice lah kalian.
Jadi kalau paradigma orang, oh seharusnya gimana ini, kadang ada benarnya juga. Tapi secara detail, intens, ini saya kasih tahu. Mais kita punya, ada namanya sales coefficient. Total revenue F&B service ditambahkan dengan revenue bruto. Gitu. Ya. Oke, kira-kira kalau sampai di sini ada gambaran toh 737 juta. Berarti sudah over. Pun kalau saya ngambil di 700 juta, inline. Ya enggak? GOP sehat. Karena jujur, kita di sini AP tinggi loh. Piutang yang ditinggalkan ke saya itu tinggi di sini. Ya, sama kejadiannya sama Wisma, tapi perlahan bisa. Bisa kok, nggak ada nggak bisa. Yang penting amanah, gerak cepat. Open your link. Kenapa saya bilang relationship penting? Saya loh kemarin sama anggota DPRD yang Puncak Jaya itu ya, pegunungan ya. Saya rangkul kok, saya peluk. Ya kan? Sampai dikatakan, ada Ian. Kalau karyawan semua kayak ada Ian ini hotel bakal ramai. Saya akan panggil teman-teman saya di sini lah. Hanya saya hut loh, saya peluk loh. So kita harus dari semua lini masuk, tapi jangan diada-adain, jangan diada-adakan gitu ya. Dari hati kita lah. Toh semua juga mau kulit putih, hitam sama kok. Baiknya orang itu tergantung kita kok, ya enggak? Kalau kita gaya selengkaranan nggak sopan, orang juga nggak akan sopan. Di mana aja, bukan di tanah Papua aja. Begitu loh. Dan terbukti tadi malam dibawa tuh temannya ke kamar. Ambil kamar itu loh. Itu kan kita namanya personal touch. Sales juga harus pinter. Sales harus lebih dari itu, ya. Jadi ini saya ubah paradigmanya. Nanti di general staff meeting ini saya akan buka supaya mereka tahu partnya sales ini loh. Partnya room division ini loh, restoran ini loh, rooftop ini loh. Jadi kan pikirkan ini. Tapi ingat, Mais kalau yang namanya full board itu sudah include dengan kamar. Kalian prepare lah angkanya sedemikian rupa. Jangan melakukan keputusan sendiri karena ada atasan di sini. Kalau kalian saya jual murah, kok saya tidak tutup, saya tidak mau. Gitu. Karena kita bayar pajak. Ya, maka saya bikin minuman kayak kemarin, ice mango sudah. Saya minta standar CP-nya harga berapa, costnya berapa, costnya berapa, profitnya berapa. Kenapa profitnya kecil? Emang kamu nggak pikirkan tax and service? Akhirnya diubah. Gitu kan? Pernah di training kan sebenarnya tidak. Ini bentuk saya ngasih ke kalian itu karena saya juga fakir ilmu, nggak orang pintar saya. Saya pernah masuk di restoran, saya masuk di sales, room division. Sudah masuk saya di accounting, sudah masuk saking pengen belajarnya. Jadi kenapa kemarin tuh 1 rupiah pun saya gitu? Karena saya money oriented, ya nggak bisa semena-mena kalian bikin harga itu. Saya juga harus tester. Apa sih yang strong di minuman kamu apa? Baru saya buatkan desainnya. Kita buatkan desainnya, market penjualannya ke siapa? Kan harus begitu. Sama dengan yang ini, ya. Ini sampai sini paham? Oke, masuk ke rooftop. Kalau rooftop aja saya nggak mau muluk-muluk kayak kemarin harga 500.000 aja sehari. 500.000 per hari. Ya, coba 500.000 kali 31 hari berapa? Saya nggak mau muluk-muluk dulu. Ini angka bottom. 15 juta 500. Tambahkan 7 tambah 737 juta. Berapa? 800 berapa? 887 juta 500 rupiah. Oke, 887 juta. Amin ya Allah. Apa tuh? Ini angka muluk-muluk loh. Tinggal bagaimana actionnya di lapangan. 700.
Oke, 700 berapa? Ngalah saya. Kalian punya kalkulator kok? 752 Oke. Kalau ini achieve, gajian kita juga nggak telat, service kita juga lancar, pembayaran AP juga lancar. Tuh, saya sudah gatal. Kenapa saya harusnya 3 hari sini, 3 hari di sana. Tapi saya benahin dulu di sini. Ibu, saya izin. Saya agak lama di sini. Ya. Ini strategi transparansi. Kita harus tahu nih. Jadi beban kalian yang ini nih. Sampai sini paham? Oke. Bagi saya menghapus isu boleh. Ya. Kalau mau difoto-foto silakan. Ya. Sudah? Oke. Yes. Saya ini orang selengker. Cara saya mendekat sama kalian itu kekeluargaan. Toh? Supaya kalian nggak tegang. Buat apa sih kita keras-keras? Enggak. Keras-keras nggak bermanfaat buat apa? Baik, sekarang saya masuk ke penetrasi market atau biasa market penetrasi indikator MPI. Di yield management ada namanya ARI, MPI, ya kan? Average room index, market penetrasi index atau indikator, gitu. Oke, kalau saya bicara MICE, di dalamnya ada instansi swasta atau yang namanya corporate. Selanjutnya ada namanya pemerintahan. Yang namanya government. Ada yang namanya leisure. Travel agent. Yes. TA. Ada namanya online travel agent. Ya. Oke. Ini masuknya travel agent ini ada online, ada offline. Begitu ya. Hati-hati. Online travel agent marak di tahun 2019, mereka sudah menghidupkan yang namanya business to business. Contoh, Go Agoda. Agoda sekarang ada bisnis to bisnisnya yaitu Bad Bank. Mereka melakukan campaign. Campaign ini kalau kita kerja sama mereka, harga 370.000 di kita bisa mereka kasih 200.000. Mereka yang nyisip. Tapi pajak tidak ditanggung. Makanya saya nggak mau ngambil. Gitu ya. Nah, kalau saya ambil aja dari sini, oke, secara persentase 100%. Ya, saya ambil di sini corporate ke 25%. Instansi pemerintahan saya ambil di sini 50%. Sudah 75%. Betul? Yes. Oke. Leisure saya ambil katakan 5%. OTE berarti 75-30. OTE berarti 30. Ini total 100%. Kenapa saya gedein government? Karena peluang bisnis meeting-meeting itu mereka banyak. Ya saat ini aja sejak 2023 dari Januari sampai sekarang tuh menjerit kita Jayapura. Kita sudah meeting PHRI. Menjerit. Dulu zaman PON boleh lah. Zaman PON toh jual mau bagaimanapun. Sekarang kita sudah dibagi, kabupaten kita sudah dibagi tuh. Ya kan? Itu kita harus analisa. Itu namanya SWOT, strateginya, strength-nya, weakness-nya,
opportunity-nya, terus apa lagi? T-nya. Trap. Hmm? Opportunity trap. Terakhirnya trap. Apa itu? Kekurangan. Lupa itu. SWOT, strength, saya saja nggak tahu SWOT. Oh, SWOT. Ya. Ancaman. Threats. Ancaman. Ancaman. Ya harus tahu itu. Itu basic. Iya. Ya, ini kita ambil. Kalau kita bicara 50% dari 100% target itu tadi, ini secara persentasenya di yang tadi saya sampaikan. Ya, ini harus saya bagi. Kalau leisure aja saya 5% ya, saya main sama travel agent. Contohnya ya begitu. Saya mampir ke bandara, Bang, kalau ada tamu yang untuk arah ke Waena, arahkan dong Bang ke Farman budget. Nanti per kamarnya saya kasih 30.000 Bang. Boleh nggak Pak Ian? Boleh. Namanya fee. Kita kasih. Yang penting jelas pencatatannya. Itu tadi saya sampaikan. Jangan ambil keputusan sendiri. Tinggal kita atur nanti harganya travel agent. Kalau kita kasih harga 400 lah. 400.000. Saya kurangi 30.000. Berarti sisa 300 berapa? 70.000. Bottom kita untuk dimasuk ke kamar Pak, masuk gak? Masuk. Main ini kita. Nanti dia gencar tuh, ya kan? Saya bawain tamu nih, satu kamar satu malam, dikasih 30.000. Dia akan ngomong sama teman-temannya driver itu, kayak gitu loh. Itu namanya kolaborasi bisnis. Ya, jatuhnya tidak terikat freelance. Kayak gitu. Kalian harus punya mindset kayak gitu, tim. Ya, saya nggak akan banyak-banyak nih, takut muntah kalian. Ya, selanjutnya, sama nggak ini Pak? Kalau ini mau diberlakukan kepada ini semua bisa nggak? Bisa. Di hotel tidak bisa dipungkirin, ada namanya refund. Ya. Bottom kita di sini berapa persen maksimal? Hasilnya 15%. Yes. Dikasihnya sama aja 15. Yes, ikuti. Nanti alatnya di lapangan terjadi, itu sudah pasti. Oh 15% kecil banget ya, Bu. Saya kasih nanti free kamar satu Bu. Untuk keluarga kapan Bu mau ini. Terus undang makan siang, kayak itu bisa. Proteksi agar mereka tidak terlalu alot negosiasi. 15% dari asal itu sudah diperhitungkan. Loh, ada tuh hotel-hotel yang sampai 30%, itu gila. Saya pun juga pernah Pak dapat itu tamu sekitar mintanya di 50%. 50%. Kalau revenue harusnya masuk 100 juta, ini masuk 50 juta. Tahukah obat your cost? Di sinilah perannya sales. Kalau sales tidak sanggup, panggil saya. Artinya apa? Sales tidak sanggup, ya kan? Itu saya balikin lagi aja. Kita harus belajar yang namanya kissing communication. Negosiasi sama tamu supaya nggak alot negosiasinya, gitu-gitu. Gimana caranya? Ya kan melatih, persuasif, humble. Jangan diada-adain gitu loh. Apa adanya kita ini loh. Mas Syarif apa adanya, Mas Septian apa adanya, saya apa adanya. Banyak cara kok menuju rumah. Itu tadi salah satunya. Bu, mohon maaf banget Bapak Ibu. Bukan kita nggak kasih, ini ada ketentuan. Ibu kan juga mau staycation kan, daripada ibu bayar di hotel lain, nginep di sini malah gratis, kita kasih gratis. Ibu bawa suami sini, couple dinner kita kasih, sambil nongkrong di atas, gitu caranya. Berapa sih nilai yang kita keluarkan dibanding dengan mereka minta refund gede gitu loh. Ya, sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, saya harus kencangin yang namanya 2 ini. Ini peluang. Kalau OTA kita sudah terjajar. OTA mau saya keluarkan early bird. Trennya kita di sini kan sekarang walk in, sudden. Bagaimana kalau nggak ada tamu? Ya, gitu loh. Selain harga saya naikin di OTA, saya akan adakan promo early bird. Contoh early bird-nya, booking seminggu sebelum
saya kasih free ini contoh, free karaoke segala macam, itu namanya available gitu. Karena sekarang kita OTI kita nggak begitu bagus, ya kan? Hotel mana yang sekarang sampai 50% nggak ada, gitu loh. Analisanya banyak, ke Jayapura ongkos mahal, orang mau staycation susah lah, mau healing, ya, jadi lokal saja. Apakah kita mati dengan market lokal? Tidak. Market lokal bisa membantu, itu tadi gencar brand awareness, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Baik. Jadi tolong diisi tuh mice-nya, ya, tolong diisi. Kalau paham, ini aja dulu dari saya. Kalian harus betul-betul tuh. Ya, saya honeymoon sudah sebulan di sini. Ya, nggak mau saya berlama-lama. Gitu ya. Kita harus transparan loh sama apa namanya, owner. Kita menjelaskan pakai data. Tapi owner juga berpikir, saya loh menciptakan lapangan kerja, open opportunity untuk lapangan kerja. Saya bangun hotel dengan nilai anggaran katakanlah 30 miliar, iya kan? Dengan tidak bank loan. Jadi saya harus balik modal. Di samping balik modal, kenapa saya kemarin ngomel-ngomel? Saya minta semua aset inventory. Banyak aset saya yang rusak. Emang saya nggak nangis? Nangis saya. Ya Tuhan, kenapa begini sih? Tapi ya boleh buat. Kayak di sini, gak usah jauh-jauh. Kemarin saya report, AC kita begitu banyak yang rusak, yang jebol, mesin, ice cube kita, apalagi coffee maker kita, chair kita di atas. Siapa nggak mau nangis? Kenapa selama ini didiamin gitu loh? Kenapa gitu loh? Kalau saya sih bisa aja jawab, Bapak Ibu, saya sudah terima limpahannya seperti ini. Tapi apakah saya profesional? Tidak. Ini saya yang jawab. Saya tidak profesional. Orang kami yang duduk di sini kok ya benahin lah. Ya gitu loh. Cuma ya memang ngenes ya ngenes. Habis mau bagaimana? Udah begitu, makanya tim bangkit, engineering, reassetting, bikin program, maintenance, ya kan? Kayak room kita, saya general cleaning, komen masuk tuh kamar bersih, karyawannya, ya karena kita kerja itu nyata gitu. Ya kan, jadi nggak masalah. Kayak kemarin tuh Pak Ian jangan gosok kamar mandi. Jangan begitu kamu sama saya. Saya ini pekerja kok. Tangan saya dikasih begini untuk kerja kok. Saya mencontohkan begini ya. Gitu loh. Untuk kita kok, kamar kita bagus, hotel bersih, comfortable, ya tamu juga senang. Kalau udah senang ya jadi pilihan utama. Udah itu kok kuncinya. Tinggal kalian saya kodok nih. Ya saya minta nih sama tim sales, hidupkan mice. Kalau ngandalin room tadi saya udah kasih tahu hitungannya itu. Nggak mampu. Itu apabila lo ya, saya bilang tadi 60%. Karena saya melihat cost orientednya, okupansinya di 60%. Kan bisa saja terjadi namanya market. 60% bisa turun jadi 30%. Who knows? Tapi kalau kalian support tadi dengan mice, selamat. Ya. Oke. Nggak banyak-banyak yang mau saya sampaikan. Tolong amanah bantu A di sini. Ya. Nggak ada yang mau juga begini, gaji terlambat, hak kalian nggak ini. Nggak ada lagi yang berkorban di luar situ. Jadi ya ini kuncinya. Revenue kok. Owner juga kalau punya duit mana mungkin pelit sih. Gak mikirin kita, nggak ada. Saya sih bukan tangan kanan owner. Saya menjembatani Azana dengan owner. Tapi saya bertanggung jawab penuh dengan owner. Ya. Itulah sedikit info saya kasih sama kalian. Tolong amanah. Semua bermuara kepada revenue. Revenue itu dari mana? Dari effort kita, dari link kita.
dari strategi yang kita sudah buat. Oke tim, thank you very much for your time. Thank you, sir. Have a nice day. Happy working. Thank you.